Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari channel Obat Gaptek. Oke, pada kali ini saya masih melanjutkan tentang skill dasar jualan online agar Anda tidak gaptek. Ya, tujuannya buat apa ya? Supaya Anda bisa jualan online segera mungkin. Nah, video ini bertujuan untuk membantu Anda supaya Anda paham ya bagaimana cara berjualan di internet atau jualan online. Silakan Anda tonton video-video sebelumnya supaya Anda cukup paham ya. Jika tidak tahu urutannya, saya sudah membuat sebuah playlist ya. Tinggal Anda tonton saja sesuai dengan urutannya. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang skill nomor 4, yaitu posting konten. Sebelum kita belajar praktek posting, saya akan jelaskan dulu ya konsep-konsep dasarnya atau istilah-istilah yang berkaitan supaya apa? Ya supaya kedepannya mudah, supaya Anda paham apa sih yang saya katakan itu, dan ada beberapa hal juga yang penting dipahami. Oke, nah di sini akan dijelaskan basicnya benar-benar dari nol. Ya bagi Anda yang sudah paham bagian ini, ya mungkin Anda bisa skip ya, bisa lewati saja. Bagaimana sih tahapan posting itu? Yang pertama, siapkan platform, panggung atau tempat di mana Anda mau posting. Ya Anda harus siapkan dulu. Ya sebagai contoh, Anda mau posting di Facebook. Ya Anda siapkan dulu Facebooknya. Minimal Anda buat akun Facebook. Bagusnya Anda membuat halaman Facebook. Di sanalah Anda bisa posting. Maka Facebook itu adalah platform Anda. Apa saja sih selain Facebook? Ada, nanti kita bahas ya. Kemudian siapkan konten yang mau dimasukkan. Kemudian barulah posting. Berkaitan dengan platform yang bisa kita gunakan tuh apa saja sih? Platform itu pada dasarnya adalah ya website yang bisa kita gunakan untuk posting. Ya website itu banyak, di antaranya yang cukup populer dan bisa kita manfaatkan untuk posting ada yang disebut dengan blog. Contohnya wordpress.com, blogspot.com, atau yang disebut dengan self-hosted, artinya blog yang Anda buat menggunakan hosting dan domain Anda sendiri. Blog itu banyak. Yang gratisan banyak, yang berbayar juga ada. Ya, jadi blog itu bagian dari website. Kemudian bisa juga Anda menggunakan sosial media. Contohnya yang paling populer kan ada Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Kemudian ada yang disebut dengan file sharing, seperti SlideShare, isu.com, dan sebagainya. Intinya website yang bisa kita manfaatkan untuk posting. Tidak semua website bisa. Banyak selain ini masih ada yang lain ya. Intinya yang paling populer inilah 3 dulu. Bagaimana sih cara menyiapkan konten? Nah, konten tuh pada dasarnya ya ada macam-macam nih. Seperti ini contohnya. Ada yang berupa gambar dan teks. Nah, biasanya ini kalau kita posting di blog ya, di sosial media atau di image sharing. Nah, biasanya di tempat-tempat ini posting itu berisi gambar dan teks. Ya gambar produk misalnya, kemudian ada teksnya, tulisan. Kemudian ada juga berupa video dan teks. Ya contohnya kayak di YouTube, di TikTok, di Instagram Reels. Konten utamanya memang video, tapi biasanya dilengkapi juga dengan teks, penjelasan. Sama di YouTube juga. Ya boleh saja sebenarnya di YouTube kita posting video saja tanpa teks, boleh. Tapi minimal judulnya itu pakai teks. Kemudian ada juga PDF atau dokumen, PowerPoint juga bisa ya. Kemudian tetap ditambah teks juga. Jadi konten tipikalnya ya seperti ini. Kita siapkan teksnya, siapkan gambarnya kalau kita mau posting di blog atau di sosial media. Kadang sosial media juga bisa menggunakan video, bukan hanya di YouTube ya. Kayak di Facebook itu bisa, video ditambah teks. Nanti silahkan Anda pelajari di sebuah platform itu kontennya seperti apa. Beda-beda. Sekarang kita mengenal website. Kita udah tahu kan website itu apa. Bisa blog, bisa sosial media, bisa file sharing, bisa forum, dan sebagainya. Yaitu semua website. Ada yang bertanya apa sih bedanya website dengan blog? Ya blog itu bagian dari website. Apa bedanya landing page dengan website? Ya landing page itu adalah bagian dari website. Landing page itu website yang tujuannya untuk landing page, itu aja. Blog itu adalah website yang tujuannya untuk blog. Sosial media adalah website yang tujuannya untuk sosial media. Website itu ada 2 komponen. Yang pertama yang saya ibaratkan seperti rumah. Kemudian yang kedua yang saya ibaratkan seperti alamat. Nah, yang rumah itu yang disebut dengan hosting. Kalau Anda pernah mendengar kata hosting, ya itu seperti rumah, berisi file. File seperti gambar, tulisan, kemudian video. Pada dasarnya hosting itu adalah komputer yang bisa diakses melalui internet oleh semua orang.
Kemudian juga berisi tool. Tool itu berbagai software ya yang ada di hosting tersebut. Kemudian hosting juga bisa berisi data ya, database. Kemudian alamat itu dalam dunia website itu dikenal dengan domain. Contohnya google.com. Jadi untuk mengunjunginya ya kita harus tahu alamat. Alamatnya adalah domain. Jadi ada domain, ada hosting, baik yang berbayar maupun yang gratisan. Bedanya kalau yang gratisan hostingnya kita numpang. Kalau yang berbayar, kita nyewa. Kita lanjut, mungkin Anda pernah mendengar ya, URL-nya apa? Nah, URL itu bisa dikatakan adalah alamat lengkap lah, itu ya bahasa sederhananya. Biasanya terdiri dari seperti ini nih, HTTPS sampai double slash, ini disebut dengan protokol. Ada selain ini ya ada. Ada yang disebut FTP, ada juga HTTP tanpa S. Biasanya website sekarang itu seperti ini. HTTPS. Jarang yang HTTP ya udah mulai ditinggalkan. Karena S itu lebih secure, lebih aman. Kemudian disinilah baru yang disebut dengan domain. Meskipun pada kenyataannya kalau kita ngetik mulai dari triple W ya, triple W sampai di sini, ini akan muncul dengan sendirinya. Sudah otomatis ya zaman sekarang. Tapi alamat lengkapnya ya seperti ini. Kemudian Anda mungkin pernah melihat yang seperti ini. Nah, ada kata sebelum domain. Ini disebut dengan subdomain atau ditulisnya sub ya, SUB domain. Subdomain. Nah, ini juga sama, ini merupakan alamat. Ini alamat ke sebuah rumah. Kalau subdomain gini seperti kita alamat di pavilion misalnya atau alamat di kamar. Ya, kamar sekian, kamar sekian. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan wordpress.com ya. Ini blog gratisan. Anda mau menggunakan wordpress.com, tapi Anda numpang alamat. Nah, seperti ini. Subdomain ini numpang alamat ke domain utamanya. Kemudian ada juga yang seperti ini ya. Subdomain bisa juga berupa domain ya. Di sininya bisa berupa domain atau subdomain. Nah, fokusnya di sini. Di akhirnya ada seperti tulisan seperti ini. Ini bisa akses ke directory ya, atau folder lah kalau di komputer, atau bisa akses langsung ke nama filenya. Bisa di sini ada slash lagi ya. Ada slash lagi, ada garis miring, dan selanjutnya. Artinya folder, subfolder, subfolder dan seterusnya itu bisa sampai terakhir di nama file. Biasanya kalau nama filenya tidak disebut itu berupa indeks. Ya, berupa indeks artinya file utamanya. Anda perlu paham ini karena ini akan sangat berkaitan ya dengan teknik menjual secara online. Anda perlu paham ini. Termasuk ini. Jadi URL itu sangat penting nanti dalam pembahasan SEO. Saya juga ingin membahas tentang login. Ya, login itu ibaratnya Anda itu, misalnya Anda daftar nih ke wordpress.com. Anda itu seperti mendapatkan sebuah kamar. Pertama Anda harus check in dulu, daftar. Nah, setelah daftar Anda akan mendapatkan kunci. Dan Anda bisa masuk ke kamar Anda dengan menggunakan kunci. Nah, kunci inilah yang disebut dengan login. Untuk bisa masuk dalam dunia online biasanya terdiri minimal 2. Apa saja? Yang pertama login, yang kedua password atau kata sandi. Jadi kunci di dunia online itu gabungan dari 2 ini. Minimal 2, lebih bisa, tapi minimal 2. Nah, untuk login itu ada 2 macam. Bisa berupa username. Ya, username itu sebuah kata. Ya, ingat, sebuah kata, bukan 2 kata. Sebuah kata. Jadi tidak boleh ada 2 kata. Artinya ada spasi itu biasanya tidak boleh. Misalnya kalau nama Anda, misalnya Rahmat Hidayat, ingin dijadikan username, ya boleh. Anda bisa pilih Rahmatnya, atau Anda bisa pilih Hidayatnya, atau Anda gabungkan tanpa spasi. Bisa juga menggunakan angka, boleh. Biasanya username itu gabungan dari huruf dan angka atau salah satunya, angka saja atau huruf saja. Bisa juga kadang login itu menggunakan email. Misalnya Anda daftar di sebuah website, contohnya Facebook, menggunakan emailnya Gmail. Kemudian Anda membuat password. Nah, nanti saat Anda sudah bisa login, Anda masukkan emailnya, email Gmail, masukkan passwordnya. Password apa? Password Facebook. Karena Anda mau masuk ke Facebook. Kalau Anda mau masuk ke Facebook, Anda gunakan passwordnya Facebook. Password itu rahasia. Namanya juga kunci, hanya Anda yang megang. Dan khusus, spesial untuk Anda, spesial untuk website yang akan kita masuki. Seperti ini ya. Jika Anda mau masuk ke Gmail, ya Anda gunakan emailnya Gmail. Betul kan? Gunakan password
Gmail. Kalau mau masuk ke Gmail. Kemudian Anda misalnya mau masuk ke Facebook, gunakan email. Emailnya ini boleh sama, ya bisa saja. Anda kan saat daftar menggunakan email ini. Email ini dimasukkan. Masukkan passwordnya yang mana? Passwordnya Facebook, bukan password Gmail. Ini nggak ada kaitan. Boleh Anda samakan ya boleh. Tapi yang jelas harus passwordnya si Facebook. Bisa sama, bisa beda. Tergantung. Kalau Anda mau membuatnya sama ya boleh. Tapi bisa aja beda. Tapi pastikan passwordnya adalah passwordnya si Facebook. Kalau Anda mau masuk ke wordpress.com, masukkan juga passwordnya wordpress.com. Jadi nanti setiap website Anda, dia akan punya passwordnya masing-masing. Meskipun boleh Anda samakan ya boleh saja. Tapi pastikan bahwa kalau mau masuk ke Facebook, gunakan passwordnya Facebook. Nanti Anda kan akan buat Facebook, akan buat Twitter, akan buat Instagram, akan buat Pinterest, akan buat YouTube dan sebagainya. Itu akan sama. Dan Anda bisa jadi masing-masing punya cara login sendiri, punya password sendiri. Intinya setiap kamar itu punya kuncinya. Oke ya, sampai di sini ini basic sebelum kita praktek bagaimana cara membuat platform. Nanti dalam praktek kita akan belajar bagaimana cara membuat subdomain, bagaimana username itu muncul, bagaimana password itu ada. Nanti setiap platform itu mungkin akan berbeda caranya. Ada yang kita buat sendiri, ada yang otomatis dibuatkan. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Video selanjutnya kita akan praktek bagaimana cara membuat blog gratisan dengan menggunakan wordpress.com. Insya Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.